Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semuanya dan semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Tri Sutresno, nomor absen 37 dan asal instansi SMA Negeri 1 Banyudono Boyolali. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan sebuah masalah tentang kurangnya literasi membaca di kalangan siswa dengan teknik strategi ideal model. Ya, langsung saja untuk I yang pertama yaitu identify the problem, mengidentifikasi masalah. Ditemukan fakta bahwa yang pertama, siswa jarang membaca buku selain buku pelajaran. Nah, ini menunjukkan bahwa kebiasaan baca belum terbentuk sebagai suatu budaya. Jadi kita harus membudayakan membaca tersebut. Kemudian yang kedua, banyak siswa kesulitan memahami isi bacaan terutama teks panjang dan bacaan non-pelajaran. Nah, ini menandakan keterampilan membaca mendalam atau deep reading dan membaca kritis masih lemah. Terus yang ketiga, hasil penugasan seperti ringkasan, esai, atau presentasi kurang mendalam dan menunjukkan minimnya pemahaman bacaan. Nah, ini mengidentifikasi bahwa rendahnya kemampuan menyerap, mengolah, dan merefleksikan informasi dari bacaan. Kemudian yang keempat, aktivitas perpustakaan rendah, buku jarang dipinjam. Itu menandakan bahwasannya kurangnya siswa mengunjungi perpustakaan dan kurang menariknya tempat perpustakaan tersebut. Kemudian yang terakhir, minat baca siswa tampak rendah saat diminta membaca dalam pembelajaran. Nah, ketika siswa diminta membaca teks di kelas, mereka tampak tidak antusias, cepat bosan, atau bahkan menghindar. Kemudian, untuk D, developing the solution, mengembangkan solusi. Strategi yang dikembangkan, yang pertama, gerakan literasi sekolah GLS aktif, termasuk membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, di sini menumbuhkan kebiasaan sebagai suatu rutinitas positif. Kemudian yang kedua, yaitu membuat pojok baca di setiap kelas berisi buku non pelajaran yang menarik. Nah, di sini dikelola oleh OSIS, kemudian juga wali kelas berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, memberikan penugasan berbasis bacaan, seperti membuat resensi, review buku, atau komik edukatif. Nah, di sini bukan hanya sekedar membaca, tapi juga memproduksi konten seperti resensi, review buku, kutipan inspiratif, dan konten edukatif. Kemudian yang keempat, mengadakan kompetisi literasi, lomba cerpen, puisi, resensi buku, baca puisi, dan lain sebagainya. Di sini akan menumbuhkan semangat kompetisi sehat, sekaligus mengapresiasi siswa yang aktif dalam kegiatan literasi. Kemudian yang kelima, kolaborasi dengan orang tua untuk membiasakan budaya membaca di rumah. Nah, ini orang tua diajak aktif menyediakan waktu dan bahan bacaan di rumah sehingga akan mendukung kegiatan literasi juga. Dan yang terakhir nomor 6, pelibatan siswa sebagai duta literasi. Nah, di sini siswa dilatih dan diberdayakan untuk menjadi agen perubahan budaya membaca di lingkungan sebayanya. Nah, selanjutnya untuk yang E, executing the plan, melaksanakan rencana. Langkah implementasinya bagaimana? Nah, jadi yang pertama yaitu setiap awal pelajaran siswa membaca bebas selama 10 sampai 15 menit dijadwalkan oleh guru mata pelajaran. Nah, membentuk budaya membaca secara perlahan dan konsisten inilah kuncinya. Kemudian yang kedua, wali kelas dan OSIS menata pojok baca dan bertanggung jawab atas rotasi buku. Nah, di situ buku harus diperbarui berkala agar tetap menarik.
Kemudian yang nomor 3 yaitu memberikan tugas literasi per minggu dengan variasi bentuk cerita, resensi, kutipan inspiratif. Nah, mendorong siswa terlibat dalam proses membaca aktif dan reflektif. Kemudian poin yang keempat dalam melaksanakan rencana yaitu sekolah mengadakan buku literasi tiap semester dengan lomba dan bazar buku. Nah, di sini ada integrasi antara program sekolah lebih menyenangkan. Kemudian nomor 5, duta literasi dari siswa dilatih untuk memberi rekomendasi buku dan menggerakkan teman sebaya. Nah, ini memberikan rekomendasi bacaan, mendampingi teman dan mempromosikan literasi di media sosial agar lebih menarik ataupun mungkin di mading-mading sekolah. Dan yang terakhir yaitu perpustakaan meningkatkan promosi koleksi buku populer dan mengatur jadwal kunjungan kelas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu A, assessing which is the best plan, menilai atau mengevaluasi rencana terbaik. Evaluasi yang dilakukan apa saja? Yang pertama yaitu kuesioner minat baca siswa sebelum dan sesudah program berjalan. Nah, ini mengukur perubahan minat baca dan kebiasaan siswa. Kemudian yang kedua, pemantauan frekuensi peminjaman buku di perpustakaan sehingga menjadi indikator aktivasi atau aktivitas di literasi tersebut. Kemudian, nomor 3, analisis peningkatan hasil tugas literasi, esai, ringkasan, diskusi di berbagai mata pelajaran. Ada peningkatan kedalaman isi, kualitas analisis, dan keterampilan menulis. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 4, observasi guru terhadap partisipasi siswa dalam kegiatan membaca. Nah, melihat respon dan partisipasi siswa terhadap kegiatan literasi di kelas. Dan yang nomor 5, refleksi bersama guru dan siswa pustakawan untuk menilai program yang paling berdampak. Nah, ini guru dan siswa kemudian pustakawan berdiskusi tentang efektivitas program tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemilihan strategi terbaik berdasarkan indikator peningkatan partisipasi siswa, kualitas hasil tugas, dan peminjaman buku. Nah, di situ ketika memang sudah frekuensi peminjaman bukunya sudah naik signifikan, berarti berhasil program-program yang telah dilaksanakan tersebut. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.